Pagi hari ini saya akan bicara tentang upgrade your faith. Upgrade imanmu. Seperti kita tahu kalau Android kita di-upgrade, maka Android kita akan menjadi semakin bagus. Atau bila HP kita di-update aplikasinya, maka akan berfungsi semakin bagus seharusnya. Walaupun terkadang ada error-error karena memori yang penuh. Tetapi pada intinya upgrade dan update diberikan supaya kinerja aplikasi itu menjadi lebih baik. Betul? Nah, saudara, tahukah saudara bahwa dalam hidup kekristenan kita, Alkitab mengajarkan kita untuk mengupgrade iman kita. Sama-sama katakan, mengupgrade iman. Upgrade your faith. Itulah judul khotbah saya hari ini. Mari kita buka 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita diberikan anugerah untuk kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Dan bagaimana kita bisa mengenakan kodrat ilahi dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi kita diberikan keselamatan karena anugerah. Keselamatan ini supaya kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu dalam bahasa Inggrisnya adalah divine nature, yang merupakan lawan dari sinful nature. Sejak Adam jatuh dalam dosa, semua manusia memiliki sinful nature. Dan kedatangan Kristus untuk menebus kita bukan hanya sampai menebus dalam arti menghapus, mengangkat dosa kita dan membawanya pergi, mengampuni dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mau memulihkan gambar Allah dalam diri kita. Dan pemulihan gambar Allah itulah yang dibahasakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Dalam segala sesuatu Allah bekerja mendatangkan kebaikan, dan orang-orang yang dipilih ditentukan dari semula supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi keselamatan kita bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi kita sampai dipulihkan serupa dengan gambar Kristus. Dipulihkan serupa gambar Kristus inilah yang dibahasakan dalam kitab Petrus, mengenakan kodrat ilahi. Sampai sini bisa nanggap? Mengenakan kodrat ilahi. Dan untuk mengenakan kodrat ilahi, maka Alkitab mengajarkan kita untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, make effort to supplement your faith. Membuat usaha untuk mensuplemen iman kita. Tahu suplemen, saudara? Suplemen itu makanan pendukung, makanan yang mensuplemen. Suplemen itu bisa berupa vitamin dan lain-lain. Jadi kita membuat usaha untuk menambahkan kepada iman kita, mensuplemen iman kita dengan kebajikan. Atau dalam terjemahan yang lain juga dikatakan membuat support, make support, membuat dukungan untuk iman kita, yaitu kebajikan. Inilah yang saya sebut sebagai upgrade your faith. Upgrade imanmu, supaya engkau dapat mencapai keselamatan sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dalam bahasa kita Filipi, Rasul Paulus membahasakannya, kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, yang kita terima dengan iman. Seperti kita mendapat sebuah kado, mendapat sebuah hadiah. Dan mengerjakan keselamatan itu adalah ketika kita mulai membuka bungkus kado itu. Lalu kita mulai merobek dusnya, pembungkus kadonya. Inilah yang disebut mengupgrade iman.
inilah yang disebut mengerjakan keselamatan. Sampai sini saudara bisa nangkap sesuatu? Amin. Inilah yang saya sebut mengupgrade iman. Jadi saya tidak sedang mengajarkan keselamatan iman plus perbuatan baik. No. Sebab iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang benar adalah iman yang melakukan sesuatu dari apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, saya lanjut baca, saudara. Kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Goal dari mengupgrade iman, tujuan dari mengupgrade iman adalah supaya kita mendapat pengenalan yang baik akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita tentu sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi firman Tuhan mengajarkan ada banyak karakter Kristus yang perlu kita pelajari. Dan ketika kita mempelajarinya dalam Alkitab, maka kita semakin ditolong untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus kita, saudara. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, kalau kamu tidak di-upgrade, kalau kamu tidak di-update, maka Alkitab mengatakan ia menjadi buta dan picik. Kalau kamu tidak diinstal, kalau kamu tidak di-upgrade, tidak di-update, kamu menjadi buta dan picik. Karena kamu lupa, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi orang ini sudah ditebus juga. Tetapi kenapa bisa disebut picik? Kenapa bisa disebut buta? Karena dia tidak mau menerima upgrade. Karena dia tidak mau menerima update dari sang penyedia aplikasi itu. Bisa tangkap sesuatu sampai sini? Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 Petrus ini saya ingin mengajak saudara menangkap satu hal, bahwa iman kita harus di-upgrade. Iman kita harus di-update. Dalam bahasa Alkitab, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan kepada imanmu pengetahuan.